Oke, siap. Selamat malam teman-teman semua ya. Kita kembali lagi Selamat nih malam. di weekly kita santai aja diskusi market gimana. Karena market itu apalagi di Indonesia ya, kita harus ngikutin gitu. Kalau enggak, kita nggak bisa kayak market di US itu kita beli, kemudian kita biarin itu nggak bisa karena fundamentalnya, sistem yang berlaku di US atau mungkin di negara lain itu dengan di Indonesia beda gitu. Itulah yang membuat kenapa kita harus aktif sebenarnya di pasar saham Indonesia ini paling nggak itu ngikutin tiap hari, nggak bisa kita udah beli tuh diamin. Nanti ujung-ujungnya kayak Adaro gitu kan. Coba kita lihat langsung Adaro nih. Kita lihat Adaro dah ya. Kacau banget. Bursa Indonesia kacau banget, sumpah. Tapi ya Naik dikit dibanting gitu ya. karena kalau dibanting juga kalau kalau kita lihat ya dari segi strukturalnya sistem bursa di Indonesia itu menguntungkan bandarnya, menguntungkan emitennya, bukan didesain untuk menguntungkan investor. Apalagi investor retail enggak. Terbukti dari sistem pajaknya. Sistem pajak di kita kan pajak final. Jadi kalau misalkan kayak kemarin aman itu direksinya itu adalah dia apa atau bandar atau direksi yang menjual saham mereka dapat 300 miliar kan. 300 miliar itu dia kena pajak final. Beda kalau di US nih mereka itu jadi pajak penghasilan 35% up. Nah, bayangkan kalau dia sahamnya itu belum naik 100% udah dijualin, ya dia rugi dong. Dia langsung kena pajak 35%. Sahamnya baru naik 20% misalkan atau baru naik 5%, baru naik 10%. Nah, kalau di Indonesia itu pajaknya itu 0, berapa? 0, cuma 0,1% ya. 1%. Segitu ya. Nah, kalau dia naik 1% aja mereka udah cuan banyak gitu. Jadi struktural itu, fundamental itu, nah itu masuk struktural market itu termasuk juga fundamental market. Makanya kita bilang nggak bisa di pasar saham Indonesia itu nggak bisa lu beli dan diam, nggak bisa. Di US bisa, di Indonesia nggak bisa. Kita lihat nih, Adaro nih. Adaro ketika kemarin dia udah melengkung, makanya gue bilang itu begitu melengkung paling nggak harus TP dulu. Mau TP sebagian, mau TP semuanya, biasanya saya sih TP semuanya. Makanya waktu kemarin di PGO turun, saya bilang keluar semua, saya keluar semua. TPI juga Bangkok saya keluar semua. Eh, apa eh, Toba juga bengkok saya keluar semua gitu. Mending seperti itu dan kalau misalkan dia kembali lagi naik lagi nanti kayak BRPT, ya udah saya masuk lagi. Yang penting saya udah secure dulu gitu. Nah, kalau kita misalkan kayak Adaro ini kita tahan-tahan terus gitu ya sampai weekly bengkok, kadang udah kejauhan. Makanya kadang gue bilang kalau di weekly itu bengkok itu pertahanan terakhir. Pertahanan terakhir weekly bengkok itu. Yang ini ya ML2-nya bengkok. Gitu karena uh, ML2 kita ini ya dia dia ini ya dia nggak responsif, dia bukan kayak ML1 keluar masuk gitu, dia menghitung continuity datanya gitu loh, jadi dia untuk membengkokkannya itu susah, dia butuh data banyak dan dia harus mengkaji terus datanya itu apakah dia bengkok atau masih terus naik gitu loh. Makanya ketika dia udah bengkok udah keluar dah gitu ya, kayak Daro gini ya, begitu bengkok kemarin itu di sini kan, kalau perhatian kursor gue di 2200 sudah keluar. Nah, teman-teman yang nggak memperhatikan itu atau masih misalkan ada buyback atau apa segala macam, ya udah jatuhnya loss gitu kan. Apalagi kalau setelah naik nggak dikasih trailing stop gitu, ya udah cuannya berubah jadi loss gitu. Gitu sih ininya nih. Jadi teman-teman tuh yang kadang itu kita jarang diinfokan di luar sana tuh kalau sistem atau fundamental atau struktural market Indonesia itu gimana gitu. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, Om. Nggak ada karena semuanya tuh hanya ikut bandar. Cuman kita ikut market kayaknya.
apa sih yang lain itu ya semua itu hanya ngikut-ngikut atau hanya ini gitu loh maksudnya. Makanya teman-teman tuh selalu kita bilang untuk ini ya apa belajar tiap hari kemudian di ini ikutin aja tiap hari gitu jangan sampai kejadian kayak ada roh aja gitu sama misalkan kayak Toba ya kita bahas deh Toba. Toba juga kita bilang waktu itu ada target sampai misalkan 1000 1500 gitu tapi siapa kita gitu kan siapa siapa kita yang bisa lebih pintar dari market tuh nggak bisa kita nggak bisa outsmart market gitu nah itu turun-turun lagi ya kalau naik lagi nanti gitu kan kalau dia turun lagi balik lagi ke 400 500 gimana gitu kan nah di situ ininya apa fungsinya tools itu adalah untuk itu gitu kayak misalkan Toba itu masih oke karena weekly-nya juga masih oke tapi di weekly ini adalah pertahanan terakhir kita masih megang setengahnya gitu ya dan kita masih bilang dia on track ya selama weekly-nya juga masih oke gitu kalau dia bengkok lagi weekly udah harus keluar nah kalau misalkan udah terlalu jauh loss-nya itu ya tunggu momentum berikutnya aja gitu dan jadikan itu jadi pelajaran aja gitu kan. Om nanya Om, coba kalau monthly-nya bulanannya pengaruh nggak Om? Kalau Bisa kita kita lihat jadi monthly pengaruh kalau bulanan itu misalkan nih biasanya juga saya kalau mau ngelihat market yang paling bagus itu jadi misalkan gini saya itu kan nggak boleh megang lebih dari 10 saham. Kalau bisa 5 doang, 5 sampai 8 gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bagus, misalkan nih ada beberapa saham yang bagus, filternya itu adalah time frame sampai yang monthly. Kalau kita lihat, ya, monthly dia kan masih bagus nih. Tapi monthly itu tuh 30 hari loh, atau 20 hari bursa. 20 hari bursa dikurangin libur-libur ya. Nah, ya. kalau kadang itu sorry, saya pakai biasanya monthly ini hanya ngelihat apakah story-nya itu masih ada potensi lanjut apa enggak gitu. Karena yang saya bilang tadi di intraday ya, narasi atau fundamental ataupun news yang hubungannya ke fundamental emiten ke apa misalkan ada corporate action atau ada mau apa turnaround atau ekspansi segala macam itu kan berlaku sebulan sampai 3 bulan nanti dievaluasi bisa lanjut lagi apa enggak gitu kan nah makanya di bulanan nah kalau misalkan bulanannya itu nanti misalkan nih Toba itu kan di ML2-nya masih di sampai 510. Nah, berarti kalau misalkan turun terus sampai ke 510 dan di 510 dia terhenti dan dia naik lagi, berarti narasi yang sebelumnya yang ada news-news sebelumnya ketika dia pertama kali naik itu di sini gitu kan. Itu berarti masih jalan. Makanya sering kita lihat itu ada recycle news. Sering kan menemukan recycle newsnya itu di ini lagi, dinaikin lagi. Ya. Itu dia, karena fundamental itu biasanya sebulan 3 bulan, karena bisnis itu kan bisa makanya kenapa laporan keuangan itu per quarter itu adalah karena implementasi dari rencana bisnis itu butuh waktu bulanan, implementasi operasionalnya gitu ya. Jadi nanti dilihat, itulah kenapa sejarahnya dulu misalkan laporan keuangan itu bulanan gitu 3 bulan karena dilihat dulu nih implementasi misalkan dia ada implementasi operasionalnya change manajemennya terus hasilnya gitu kan itu kan butuh 3 bulan tuh nah disitulah chart bulanan ini kita pakai gitu gitu sih om nah Oke. biasanya kalau mau ngelihat misalkan nih kalau yang tadi filternya saya bilang kalau ada beberapa saham dan kita hanya mau pegang cuma 5 gitu ya.
nggak mau banyak-banyak itu adalah kita lihat dia yang di monthly. Apalagi kalau monthly-nya itu baru kayak baru mulai gitu ya, kayak sama apa ya? Monthly baru mulai itu. Nah, kita entry udah sangat enak tuh. Artinya dia udah bandar itu udah penurunan itu udah mulai habis gitu. Coba kita lihat PTMP ya. Makanya kadang kalau saya uh, kasih rekom itu di channel itu kan biasanya pakai Emilia ini kan, ada chart bulanannya. Biar kita bisa ngelihat dia di bulanannya itu sebenarnya. Jadi kita kayak ini, PTMP. Dia 3 bulan ini sebenarnya dia udah improving terus kan. Nah, ketika dia di weekly dia baru momentumnya kembali naik lagi, ada volume lagi gitu ya, dan ngedorong menembus Bollingernya gitu, artinya makin confirm lagi gitu, karena di bulanan dia apa namanya bulanannya dia udah improving, maksudnya udah lihat nih ML3-nya udah garis hijau lama gitu kan, dan nah itu jadi sangat membantu juga monthly. Kenapa kita provide juga yang MLY ini, jadi bisa kita lihat monthly gitu. Apalagi teman-teman yang ini ya kadang lupa ngeliat gitu kan, masih sering lupa gitu, bisa ngeliat pakai yang ada monthly-nya juga gini. Om, nanya lagi Om. Ya, Jadi kalau balik lagi ke Toba Om, kalau ah, dilihat monthly-nya kan ini dia naik nih baru nih, bar hijaunya baru nongol ya. Terus ada sebelumnya, bulan sebelumnya baru panah putih dua solid. Nah, apakah memang nanti yang mingguannya ini memang dia ada fase berikutnya lagi untuk naik, atau memang bagaimana ya kira-kira kalau kita ngelihat dari monthly-nya ke weekly? iya, kalau kita lihat monthly ke weekly, kemungkinan besar seperti itu. Jadi dia akan ada new cycle lagi nanti di weekly. Jadi mungkin di sekitar sampai 700 gitu ya, sampai 700-an nanti dia akan retrace di situ. Kalau kita lihat dia nanti weekly-nya itu dia ML3, garis ML3-nya ini dia merah-merah-merah gitu ya, tapi dia masih akum gitu kan. Baru dia nanti Hmm. kembali hijau lagi gitu di sekitar segini. Oh, Hmm. berarti benar terkonfirmasi gitu. Nah, kita masuk lagi. Nah, itu kayak gitu. Emang ada selalu berhubungan sebenarnya. Oke. Tapi kan ya itu market itu kita nggak pernah tahu. Makanya sebenarnya yang cara yang paling bagus itu adalah kita ikutin aja tiap hari geraknya gimana gitu. Makanya juga saya bilang waktu di workshop ya, sebenarnya kalau cuman pegang satu saham aja dan ikutin terus di situ, buat teman-teman sambil belajar atau dananya hanya cuman 10 juta gitu ya, itu misalkan pilih satu saham yang benar-benar ini juga ya, apa fundamentalnya bagus, kemudian apa liquid gitu, jadi bisa keluar masuk di situ gitu. Jadi bisa jadi apa namanya lahan atau bed testnya lah, testingnya di situ gitu. Kalau misalkan mau ngambil saham di misalkan saham-saham Prajogo kan bagus-bagus tuh. Dia over the long term itu nggak pernah dia turun di bawah IPO itu nggak pernah. Dari dulu itu nggak pernah. Dia maintain bagus lah karena mereka juga menghasilkan duit dari market. Jadi mereka akan maintain posisi mereka di market kan. Hmm. Boleh di situ gitu. Jadi kayak kemarin juga kenapa juga waktu ada teman yang kemarin di cuan itu beli di 14.000 kemudian dibawa sampai berapa 7.000 8.000, gue bilang gak usah cut loss. Gak usah cut loss, nanti akan dibawa juga ke sana gitu. Nah, bisa ngikutin aja di situ gitu. Jadi karena perlakuan ini kan mesin ya. Jadi nanti hitung-hitungan statistik dan ininya apa machine learningnya dan cara kita menganalisisnya dan insight-nya itu sama semua kok di setiap saham gitu. Cuman paling yang kita perhatikan itu adalah kalau dia itu banyak kayak di daily-nya ya, di daily-nya itu banyak panah-panah gitu, artinya banyak penjahat di sana, banyak banyak copet gitu kan. Nah, cuman itu doang sih. Kayak Bufa gitu kan, kalau kita lihat kan banyak dia panah-panah, artinya ya banyak copet, copeters di situ gitu.
Paling itu doang dan gitu Om. Siap. Coba kita bahas ini ya. Kita lebih banyak dulu bahas ini ya. Gimana cara baca iTrade ya, biar kita semakin bagus gitu. Kita banyak studi kasus aja karena di market itu adalah studi kasus sih yang penting. Nah, kalau misalkan ini BRPT, nah kayak BRPT nih. Nah, dia itu kan di weekly momentumnya juga masih naik kan. Kemudian dia kembali lagi tuh. Setelah 2 minggu dia retrace, tapi dia garis ML3-nya masih merah gitu. Jadi belum terkonfirmasi sebenarnya. Tapi kita udah kalau mau masuk lagi, kita udah bisa masuk karena di daily-nya udah mulai new cycle lagi, new ride lagi. Tapi ingat ininya momentumnya juga belum ya. Momentumnya baru mendatar. Kalau model kayak gini, karena dia masih on track, nah begitu dia merah kita bisa ambil dulu gitu. Jangan ngambil saat hijau karena posisi-posisi belum ada seperti ini biasanya kita pakai atau market pakai itu adalah untuk sell on strength. Dan bandar itu sengaja dia mempertahankan bidnya dibanyakin di kiri gitu kan, biar orang itu HK padahal dia jualin. Makanya kita lebih harus menunggu konfirmasi gitu. Waktu kemarin BRPT dia bengkok ini kan udah langsung kita jual. Saya sendiri udah langsung saya jual. Walaupun saya tahu kalau weekly-nya juga masih on track. Nah, aku karena nggak mau pegang saham banyak-banyak, ganti ke saham lain yang ada di bawah. Waktu itu tukar ke keras nih kayaknya. Nah, kalau misalkan dia bagus lagi, nanti ya udah nggak apa-apa masuk lagi. Nah, masuk lagi di atas ya kan nggak apa-apa, cuan tetap. Yang penting kan udah cuan. Sebelumnya udah cuan, nanti cuan lagi gitu. Dibanding kita mendahului market ternyata turun lagi gitu kan. Nah, itu kan lebih sakit kayak gitu. Ini ada di kolom chat ya. Crush sama Adaro gimana? Beda chart Crush sama Adaro. Coba ya. Beda banget lah. Coba kita lihat Crush. Kayak Crush ini juga monthly-nya juga baru mulai kemarin. Makanya ketika dia naik kemarin itu dan ada newsnya, news emitennya, kita kan langsung beli kan. Karena apa? Karena gue lihat di monthly-nya juga dia udah improving. Nah ini beda Om sama Adaro. Adaro lihat deh, Adaro itu kan dia udah turun terus. Mana tadi Adaro? Adaro itu udah di weekly juga udah bengkok dan di daily ini udah bengkok terus, lihat nih. Udah berapa lama dia dari panah kuning bulat ini? Yang solid. Udah berminggu-minggu kan. Sebenarnya ya teman-teman kemarin itu kalau kadang kan kita nahan-nahan, ya nggak apa-apa kalau nahan-nahan gitu. Artinya dia masih oke, fundamental pribadinya itu masih oke untuk nahan, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak ada yang harus saklek di bursa, itu nggak ada. Nah bedanya lihat sama keras itu weekly-nya aja masih gini, momentumnya juga masih oke. Dan ininya baru bengkok 2 hari ini. Makanya tadi waktu intraday kan kita bilang keras posisinya sell on strength. Ya itu tadi langsung market di sesi 2 juga langsung sell on strength juga nih. Gitu karena dia udah bengkok. Kalau keras saya udah keluar kemarin waktu dia naik hijau lagi, udah keluar dulu deh gitu. Nah kalau misalkan ini kan masih on track nih. Nah gue bilang pertahanan terakhir itu adalah weekly-nya. Kalau weekly-nya itu bengkok berarti dia udah akan lama lagi, walaupun di monthly-nya juga masih oke. Monthly ini kita ini ya hanya mengukur seberapa seberapa masih inline atau on track fundamentalnya. News yang kemarin itu kan dia ada bilang mau ada project atau apa. Nah project itu kan butuh berbulan-bulan untuk apa namanya operasionalnya, establishnya gitu kan. Nah kalau dia bahkan kalau misalkan dia turun lagi nanti ke 146, kemudian kembali lagi mantul gitu kan, itu biasanya itu newsnya yang kemarin itu di recycle lagi sama bandar, di recycle lagi, mereka masuk lagi gitu kan. Nah kita masuk juga gitu.
Tapi kan kalau misalkan kita ngikutin, kalau kita belum TP dan dibawa terus ke sebulan lagi, kita kan kehilangan opportunity di saham lain. Kan gitu. Itu doang. Jadi kita lebih ke eh, opportunity, karena di ekonomi itu ada yang namanya opportunity cost. Kita kehilangan di kesempatan lain yang menguntungkan, itu juga dihitung sebagai loss. Jadi bukan berarti misalkan nih kita beli crash misalkan kita tahan posisi lah misalkan di crash gitu kan. Kemudian kita menemukan tadi di PTMP. Nah, itu kan berarti potensi cuan di PTMP tadi misalkan 10%, itu kehitung loss gitu. Jadi ada yang namanya itu ya itu opportunity loss, opportunity cost. Jadi cost yang hilang karena kita kehilangan opportunity itu dihitung gitu. Ada yang mau nanya nggak? Banyak banyak tanya-tanya ya. Ya ini kan. Nah, Boleh bahas laba Om? oke, nah ini ya, tadi kan daily kerasnya kan beberapa hari lalu sempat bengkok dan muncul panah kuning. Di situ saya keluar, besoknya langsung terbang. Nah itu makanya, yang ini kan, besoknya langsung terbang, yang nggak apa-apa sebenarnya. Kita kan udah berlaku bagus. Makanya selalu gue bilang itu sell on strength. Sell on strength itu kita bisa keluar langsung semuanya atau keluar perlahan, karena bandar itu juga keluar kan butuh waktu, makanya dia diangkat dulu baru mau keluar gitu. Jadi kalau misalkan langsung keluar kemarin itu semua, ya masih posisi cuan dong gitu kan, jangan jual di posisi loss, karena akan ada dia kesempatan dia akan diangkat lagi. Kenapa dia ada potensi diangkat lagi? Karena weekly-nya juga masih bagus. Jadi perhatikan semua time frame ini ya, itu. Kalau dia weekly-nya udah bengkok ya nggak bakalan naik lagi dia. Dia akan terus hajar bawah terus, dihaki terus itu. Tapi kalau weekly-nya masih bagus, momentumnya juga ML2-nya masih gini, di daily dia bengkok, akan ada waktu dia akan hijau lagi, diangkat-angkat gitu loh. Kayak wifi, perhatikan deh. Iya kan? Jadi nggak usah buru-buru keluar. Apalagi sampai jual rugi di daily gitu, jangan. Kalau udah cuan ya udahlah gitu kan. Kayak gitu loh ya. Jadi makanya kita tampilkan time frame ini adalah untuk kita perhatikan semua perilaku bandar di time frame, karena mereka tuh ya di sini-sinilah. Gitu ya. Coba laba ya, kita bahas laba ya. Sorry bentar. Laba. Nah, laba juga nih. Oh iya, laba ada nanti yang mau gue bilang di sini ya. Ada trik. Gue juga nanti mau bilang trik tercepat ini ya, paling ampuh kalau kita mau keluar lebih cepat. Ada nanti ya. Nanti kita bahas di laba. Nah, kalau laba kita lihat weekly kan masih on track nih. ML2, ML3, di daily juga masih gitu ya. Cuman tadi kan dia sempat naik kemudian dibanting gitu kan. Nah, kita belum keluar, seogianya nggak keluar. Tapi kalau mau keluar ya silahkan gitu kan. Ya kita kalau udah cuan terserah lah mau keluar di mana gitu. Tapi kita berusaha untuk optimasi sesuai dengan sistem-sistem yang kita pakai. Itu aja gitu kan. Kalau mau keluar 1% udah keluar terserah, itu urusan pribadi lah. Tapi kita berusaha gimana biar lebih optimasi dengan sistem ini, dengan tools ini gitu. Nah ini kan masih on track nih. Berarti besok kalau dia merah ke 197, nilai ML2-nya ini 200 sampai 197 gitu ya, kita masuk lagi, ambil lagi. Nah aku udah masuk semua Om, gimana Om? Ya udah nggak usah masuk kalau udah habis budgetnya. Ya tahanin aja berarti. Waktu kemarin dibanting kan udah masuk, atau kemarin tuh udah masuk 160, 180 kan udah masuk gitu kan. Nah,
Gimana kalau laba ini ternyata berubah arah gitu ya? Karena kenapa? Kemungkinan juga laba itu masih bisa berubah arah. Kenapa? Karena di ini apa namanya lihat lihat ya, ada hambatannya, ada rintangannya gitu. Pertama kita lihat di weekly itu rintangannya itu adalah kalau di daily kan rintangannya ada EMA ini. Di weekly juga EMA ini. Jadi sama Bollingernya. Dia kalau Bollingernya kejedot baru oke gitu. Tapi kalau dia enggak, dia kan ketahan. Habis itu dia turun. Dan di monthly dia juga baru improving. Disinilah seberapa kuat sebenarnya pasarnya, seberapa kuat ini ya nanti narasinya. Makanya selalu kita lihat kalau ada narasi, ada news, ini kan ada news akuisisi tambang di Aceh ya. Nah, kalau emas naik, tembaga naik, dia kan naik. Kalau ternyata emas itu turun, mungkin pasar juga akan nggak sekuat itu lagi gitu. Nah, gimana sih caranya itu biar kita bisa lebih cepat keluar? Nah ini ya, gue lagi udah perhatikan juga tadi laba. Kita lihat X-nya. Kita lihat X. Nah gini ya, kalau ini nih, kalau misalkan di time frame 1 menitnya, EMA-nya itu udah berganti posisi, harusnya kan posisi yang bagus itu kan yang EMA gede di bawah kan, 200, 150, kayak di time frame 15 sama hourly-nya ini. Kalau dia berbalik, jadi 200 di atas, 150, nah itu udah hati-hati. Nah, kita lihat di time frame paling atasnya nih 1 menit sampai 3 menit. Aku tadi udah perhatikan laba. Gue sebenarnya udah mau keluar, tapi aku mau kasih kesempatan dulu karena dia masih on track gitu ya. Kita lihat nih di 1 menit dia udah berganti posisi kan. Lihat nih EMA-nya udah 200 di atas. Nah besok tunggu nih. Kalau di EMA 3-nya dia udah berbalik posisi, udah langsung keluar. Biasanya kita akan keluar lebih dulu gitu. Jadi itu caranya keluar lebih dulu. Tapi apakah dia bisa mantul lagi? Ya bisa mantul lagi. Karena yang lagi daily-nya juga masih on track. Tapi at least kita udah cuan lah gitu. Kita bisa masuk lagi nanti ketika dia EMA-nya itu berbalik lagi. Berbalik ini lagi gimana semestinya. Yang gede di bawah. Gitu. Itu tipsnya ya, teman-teman ya. Kalau mau kan teman-teman ini kadang ini ya cepat-cepat keluar kan. Nah, kalau saya tuh lebih lebih tahan sebenarnya. Apalagi kalau ada niche-nya, aku bisa lebih tahan. Tapi begitu daily dia bengkok, mau cuan mau loss gue keluar, gue mau tahu gue. Kalau aku sih gitu. Tapi kalau teman-teman mau keluar lebih dulu, bisa pakai ini ya, trik ini ya. Lihat time frame 1 dan 3, begitu dia EMA-nya tuh flip, harusnya 200 di bawah gitu, 200 150, tapi ini jadi berbalik 200 150. Nah, itu udah hati-hati tuh. Nah, ini di 1 menit udah berbalik. Besok kita lihat kalau di tiga di apa namanya di 3 menitnya, atau besok mungkin dia naik ijo-ijo naik gitu kan, kemudian turun, naik turun, dia tidak mengubah ini EMA 200 di 1 menit, udah bisa keluar. Kalau mau keluar lebih cepat, gitu. Itu sih tipsnya ya teman-teman ya, kalau mau keluar cepat. Oke, ada pertanyaan dari Ibu If ya. Ini saham energi, apa udah habis? Justru buyback lagi waktu minyak turun gini sama BRMS. Antri buy lagi pas gold turun banyak. Oke ya, kita lihat ya. Kita lihat energi. Energi waktu di intradaily kita udah bahas ya. Ada satu emiten Sukor ya. Sukor yang bahas target 720. Itu yang kita bahas juga tuh. Itu hati-hati sama target price dari emiten, dari ini apa dari sekuritas, karena mereka itu pasti tujuannya itu adalah untuk kepentingannya gitu ya.
Nah, kalau kita lihat energi, energi masih on track ya. Kalau di weekly masih on track. Tapi di daily dia udah turun. Kalau gini, kalau saya pribadi ya, udah sell on strength. Sell on strength gue udah jual di apa namanya begitu kemarin Bangkok udah jual nih gitu. Nah, kemudian tapi kalau masih mau nahan masih bisa. Makanya gue bilang kalau udah Bangkok ini sell on strength paling tidak 50% dulu gitu ya. Atau kalau misalkan masih kemarin tuh misalkan beli di atas kemudian masih posisi loss gitu ya, misalkan beli di 350 kemarin tuh ya dan masih posisi loss. Ini gimana nih gitu kan? Ya bisa ditahan dulu gitu. Bisa ditahan dulu nanti average up lagi, average down kalau dia udah misalkan dia dibanting tiba-tiba ke 300, 304 masuk gitu ya, average down. Nah, ketika dia naik lagi, tiba-tiba dia naik, hijau lagi, langsung jual. Karena posisi daily-nya itu adalah masih sell on strength. Posisi kalau daily dan weekly tidak koheren, itu posisi trading. Jadi kita ketika dibanting kita masuk, ketika dia hijau kita langsung jual dulu. Ya, jadi kita bermain di situ dulu gitu. Sampai dia itu nanti ternyata di weekly-nya itu bengkok, kita nggak mau ambil lagi, nggak mau bermain lagi, nggak mau diam di situ lagi. Tapi selama dia, kenapa kita masih masuk di sana? Ya karena di weekly dia masih on track lah, masih akumulasi, momentumnya juga masih ada gitu. Tapi bisa jadi momentumnya ini ya tadi ya, again ya, market itu dinamis. Bisa jadi dia ketika tuh turun mantul lagi gitu kan, bisa jadi dia udah selesai. Apalagi kalau saham-saham perminyakan ini gitu loh, misalkan udah nggak ada perang lagi gitu ya. Makanya saya juga jarang ngambil saham minyak. Waktu di intraday juga saya udah warning, saham minyak ini begitu volatile gitu ya. Dan harga minyaknya sendiri juga volatile ya. Begitu ada perang gitu kan, besok langsung lompat gitu, naik 7%, 10%. Terus ada gencatan senjata, besok tuh langsung open gap lagi gitu. Jadi saya kurang senang sih pergerakan seperti itu. Makanya yang kalau saham-saham perminyakan tuh jarang sih saya ngambilnya. Tapi ya itu ya kalau energi ya. Bisa masuk lagi nanti ya itu ketika dia momentumnya di daily dia kembali lagi, artinya dia mau new cycle lagi, new ride lagi gitu. Kalau di monthly dia baru mulai gitu ya, artinya kalau dia bisa melanjutkan lagi nanti di atas, bisa stay di atas 240, artinya news yang sebelumnya dipakai bandar untuk dikenaikan sebelumnya waktu di sini itu mereka akan recycle lagi itu nanti newsnya itu gitu ya. BRMS ya sama sih, saham-saham Bakri ini ada juga yang bahas ya, saham-saham Bakri ini belum selesai gitu, maksudnya story-nya belum selesai gitu ya. Nah bisa kita lihat di monthly-nya masih on track apa enggak. Kalau monthly-nya masih on track ya berarti kita juga bisa setuju kalau story-nya belum selesai gitu. Nah, kalau BRMS juga story-nya juga belum selesai. Bener, belum selesai di sini. Tapi kan dari awal sebenarnya target kita juga udah bilang sih, BRMS itu target di 500. Ketika di 500 dia bengkok lagi gitu ya. Kalau misalkan alasan beli saham, jadi perhatikan ya teman-teman ya, alasan beli saham di Indonesia itu nggak bisa cuman fundamental. Tadi kita bahas di awal ya, awal-awal mungkin belum pada datang ya. Alasan untuk beli saham di Indonesia itu nggak bisa hanya fundamental emiten. Kita harus lihat fundamental market. Karena secara struktural market di Indonesia itu kita nggak bisa seperti itu. Kalau market US bisa. Kalau market Indonesia itu nggak bisa. Nggak bisa gitu. Kalau market US bisa karena tadi udah kita jelasin ya, bisa dicek lagi di video nanti. Kalau di Indonesia itu nggak bisa. Gitu. Nah kalau misalkan gue nanti beli BRMS lagi deh ketika emas naik lagi gitu ya, oh jangan salah, jangan terjebak dengan itu. Lihat dulu marketnya. Kalau nanti ini udah bengkok nih monthly-nya, udah siap-siap dah, itu nggak bakal naik-naik lagi.
Nah, kita masih terbawa dengan news yang sebelumnya, emas segala macam. Ternyata bandar udah pada selesai. Bandar udah selesai, mereka di 500 udah jualan semua. Udah jualan semua, aja tinggal retail lah. Nah, itulah cerita kenapa retail itu banyak nyangkut. Nyangkut di Unilever di harga berapa, nyangkut di mana gitu. Gara-gara itu. Retail ini gitu ya, atau investor di Indonesia itu ya ya karena edukasinya juga nggak pas gitu ya. Banyak juga orang itu kan, makanya gue juga nggak setuju sama influencer saham atau orang-orang di Indonesia itu mereka belajarnya itu adalah buku Warren Buffett. Warren Buffett tuh di market US loh. Peter Lynch itu di market US. Bahkan mereka nggak ada invest di market Indonesia kan, nggak ada portofolio Warren Buffett di Indonesia. Berkshire Hathaway itu nggak ada, mereka punya portofolio dari puluhan ratusan mereka emiten yang mereka koleksi. Emiten di Indonesia mereka nggak ada satu pun masuk kan nggak. Bahkan BCA sebagus itu aja mereka nggak beli. Jadi kenapa kita di Indonesia itu make prinsipal dari Warren Buffett? Mereka juga nggak invest di sini. Nah, orang-orang di Indonesia itu make prinsipal Warren Buffett kan. Padahal sistem di struktural market di sana itu beda banget sama di Indonesia. Itu loh. Jadi itu jadi bias yang banyak terjadi di market Indonesia menurut aku. Itulah kenapa banyak retail-retail tuh nyangkut. Misalkan nih, mungkin tadi Ibu If tadi bilang, gua akan masuk lagi BRMS lagi upwards down gitu ya. Ketika dia masuk lagi metalnya, oh tunggu dulu, lihat dulu fundamental marketnya. Makanya gue bilang itu fundamental emiten sama fundamental market di Indonesia beda. Itu terpisah. Kadang mereka berhubungan, kadang terpisah. Korelasinya itu bukan korelasi positif. Ada hubungan aja gitu. Tapi berkorelasi itu enggak. Sendiri-sendiri mereka. Tapi kadang ada mereka sejalan. One point ada gitu. Kayak BRMS ya. BRMS ini udah mau, momentum monthly-nya udah mau turun loh. Begitu dia bengkok nanti, dan udah itu udah. Hati-hati udah. Gitu ya. Makanya sistem edukasi stock market di Indonesia itu menurut aku tuh banyak biasnya. Para fundamental atau para pelaku market di Indonesia itu belajar dari US, dari guru-guru di US gitu ya, Peter Lynch, siapa lagi, Warren Buffett pada umumnya itu ya, itu gurunya lah ya. Mereka aja nggak invest di Indonesia, mereka invest di Brazil, ada investasinya di Brazil, di New Bank. Di Indonesia mana ada? BCA aja mereka nggak lirik. Yang namanya Wonderful Company gitu ya, BBCA, mereka nggak ada BBCA. Kenapa ya? Karena struktural market di Indonesia beda. Itu beda banget. Di Indonesia ini, market itu by design itu menguntungkan emiten, menguntungkan bandar dan kolega-koleganya. Bukan menguntungkan investor. Apalagi yang retail. Oh enggak sama sekali. Itu kenapa di sistemnya ya, sistem perpajakan juga kan, sistem perpajakan di Indonesia itu pajak final. Sehingga apa? Pajak final cuman 0,1%, 1% ya. Nah, atau kalau di luar kan dia pajak penghasilan. Jadi kalau ada yang jual saham naik 1% aja mereka udah untung, emitennya udah untung, bandarnya udah untung. Kalau di US kan dia pajak ini apa, income progresif. Dari situ aja itu kita udah lihat. Terus kemudian kebijakan-kebijakannya yang ada UMA, ada FCA itu kan menguntungkan emiten semua. Nggak ada menguntungkan retail itu. Ketika saham naik itu di UMA disuspend, saham turun nggak pernah di UMA. Jarang banget yang kenal di UMA gitu. Itu menguntungkan siapa? Menguntungkan bandar kan, menguntungkan emiten kan, bukan menguntungkan retail. Jadi makanya retail-retail ini yang harus bekerja sendiri, sama juga kayak kita di Indonesia ini ya. Kita benar-benar kita harus mengupayakan diri kita sendiri gitu, dan kita harus belajar, benar-benar belajar. Makanya setiap kali di channel aku bilang kita belajar biar memahami benar-benar market gitu. Gitu ya.
Coba kita lihat satu lagi deh, yang ini Dewa, Bumi Dewa gitu. Dan kita juga banyak saham lain ya, dan karena by design juga dan struktural market di Indonesia itu yang cara yang paling baik di Indonesia ini adalah momentum. Makanya kita ajarkan itu adalah momentum investing. Ketika ada momentum kita naik, momentum habis kita keluar. Fundamental itu enggak, itu hanya kecap-kecap aja. Kalau dia memang mendukung, makanya selalu kita validasi marketnya, fundamental market gitu ya. Kalau marketnya tidak terkonfirmasi, oh kita nggak bakalan masuk gitu. Nah kayak bumi juga kan. Nah ini udah nah kemarin itu udah sell on strength di sini gitu. Nah ada news apapun di bumi gitu ya, ada mau beli tambang di kan narasinya gitu ya, narasi yang diangkat di bumi ini adalah mereka mau eh, ini mau akuisisi tambang di Australia, itu kan akuisisinya dengan utang. Yang dikorbankan apa? Ya saham. Saham siapa? Ya saham-saham retail lah dikorok terus. Gitu. Nah, jadi hati-hati gitu loh. Makanya semua itu udah tercermin di market. Jadi, kalaupun ada misalkan mereka bilang ini itu, udah buktikan dulu di market gitu loh. Sama kayak Smil bilang apa? Hari ini mereka buat news itu gampang loh. News mau buat di beberapa redaksi terkenal itu cuma 1 juta 1,5 juta, itu gampang banget mereka buat mau naikin news ya. Kita juga bisa buat news di sana. Kayak Smil mereka bilang apa, akan buyback lagi ketika harga turun gitu ya, setelah kemarin itu retail itu digorok di 500 400 ya. Kita lihat dulu, buktikan dulu di market gitu. Ya kan? Nah, kalau marketnya udah terkonfirmasi, baru kita masuk. Gitu loh. Karena again, secara struktural dan by design, ingat ya, market Indonesia itu hanya didesain by design menguntungkan emiten, menguntungkan bandar, bukan retail. Gitu ya. Jadi diperhatikan itu. Nah, tunggu dulu nih weekly, kalau weekly-nya aja dia belum, momentumnya belum ada, improving aja dia belum, ya kan? Terus dia ngeluarin news kayak gitu ya, dia mau ngejebak retail lah. Gitu loh. Jadi kita selalu harus perhatikan fundamental market. Kenapa kita jarang posting misalkan kayak di Indonesia gitu, saham di US. Kita jarang kan posting iTrade saham di US, kayak misalkan saham Palantir, saham Adobe. Ya karena kita nggak perlu. Karena kita nggak perlu ngelihat fundamental market seperti ini. Tidak begitu perlu gitu. Karena di sana itu udah lu beli, udah biarin dah. Tunggu dia akan naik terus nanti. Selama dia sahamnya bagus. Fundamentalnya itu dia dia korelasi sama marketnya. Di Indonesia itu pisah. Gitu. Jadi diperhatikan gitu ya. Coba kita lihat Dewa nih. Dewa target kita udah bilang dulu tuh di 200. Ya, coba masih on track gak? Beberapa di luar sana banyak yang bilang Dewa belum selesai. Ya belum selesai buat mereka karena mereka barangnya banyak, belum selesai jualan, bisa jadi. Jadi kita hati-hati untuk mendengarkan opini orang gitu ya. Selalu cek. Lihat nih Dewa kemarin itu udah belok ya di 200. Nah, kita lihat nih. Narasi Dewa masih inline katanya. Betul, karena di monthly juga masih momentumnya masih bagus. Weekly dia retrace oke lah, masih momentumnya juga masih naik gitu. Dari semuanya Dewa yang paling oke nih gitu. Nah, di Dewa lah kita lihat gitu. Jadi kita selalu patokannya itu adalah di marketnya. Karena ini ya, teori itu benar ya, benar adanya ya. Jadi semua yang terjadi, semua itu udah terrefleksi di market. Terrefleksi di market. Jadi ya kita lihat marketnya aja. Gitu ya, jadi teman-teman perhatikan itu ya. Mau lihat saham US di channel iTrade di mana Om? Oh jarang. Sebenarnya kita kan di
iTrade saham US kan udah ada, dan kebetulan masih perbaikan ya iTrade-nya ya, masih kemarin tuh kena kena apa namanya itu, kena ransom, jadi kita lagi perbaiki lagi. Tapi masih on track kok ininya. Masih on track sebenarnya. Itu saham US itu enaknya gitu. Selama dia masih bagus, waktu kemarin kan kita beli apa, adaptive teknologi, kemudian Palantir, yang lain-lain itu masih on track. Adobe, Tesla, itu masih on track. Itu bedanya di US sama di Indonesia. Gitu. Jadi jangan disamakan. Makanya juga saya agak kritis juga sama edukator di Indonesia ini. Mereka pakai sistem di US untuk pakai di Indonesia, beda banget. Gitu kan. Oke lah, di ini menit terakhir masih ada nanya nggak? Ini udah mau 1 jam kita. Ada yang mau sharing nggak atau mau nanya lagi? Udah banyak sih kita bahas ya. Cara beli saham nego. Nah, saham nego ini saham belinya itu ada ke sekuritas. Itu pun kita harus nanya ke sekuritas gitu. Ada nggak yang, atau beli di forum, di Stockbit atau di mana gitu, atau ada orang yang udah saling kenal di luar. Tapi biasanya itu koordinasi sama ininya, sekuritasnya. Bisa tanya ke AR-nya, akun representatif di sekuritasnya kalau mau nego. Soalnya dia kan di ini apa, market sekunder itu. Coins, oke ini insight. Oke, yang IPO ntar dulu ya. Yang ini ada lanjutan follow up question dari Om Azhar. Mau order ARA besok dimulai jam berapa? Oh gini. Nah kalau mau order ARA gitu, nah ini kaitannya juga dengan saham yang IPO gitu ya. Nah biasanya saham-saham IPO ini dia ARA. Nah kita mau order ARA sebenarnya di jam 9, kalau nggak salah ya 9.50 atau tengah malam gitu ya. Tapi 9.50 itu udah jam 9 malam itu udah bisa buka ini, udah bisa order. Kita order by, jadi sistem di ARA itu kan sistem apa, terjadi transaksi itu kan ada namanya itu market order sama time order. Jadi siapa yang duluan, jadi dia antri gitu loh. Jadi misalkan kayak PTMP ya di 90 gitu kan. Jadi siapa yang malam ini udah mulai ngebit itu akan duluan, dan dia kan sistemnya itu dia akan ngelihat time-nya, siapa yang duluan masang ordernya dan harganya. Tapi harga itu selalu lebih dulu. Misalkan ada si A sama si B. Mereka sama-sama masukin order di 9 malam. Tapi si A pasang order itu di 91. Tapi di B itu pasang ordernya di 95. Nah, besok itu prioritas itu akan ke si B. Tapi kalau hanya 2 pembeli, nah di market itu kan ada jutaan pembeli. Kalau ada yang order di 100, makanya kenapa kita sering lihat itu besoknya itu langsung open gap. Nah, karena orang-orang yang udah order sebelumnya itu pasang harga di atas. Misalkan juga 95, ada yang 100. Nah, nanti akan open gap-nya. Itu kenapa terjadi open gap gitu. Nah, nanti duluan tuh gitu. Jadi kalau misalkan benar-benar suka sama sahamnya, misalkan nanti kayak saham CDIA lagi rame gitu kan, suka banget nih gitu ya, misalkan nanti di pooling harga finalnya di 190, dia kan ARA kan 35%. Kemudian kita langsung naikin harga paling atas aja gitu. Misalkan nih PTMP dulu deh. Misalkan PTMP ARA di 90. Besok kalau ARA di 90 kan berarti di 35%. Misalkan dia di 150. Ya udah langsung order di 150. Nanti ternyata ada yang sell di 100, ya udah match-nya di 100. Jadi kita juga dapat gitu. Jadi
prioritas harga itu akan selalu didahulukan dibanding prioritas time. Gitu kalau beli di ARA atau yang udah udah di batas atas gitu ya. Itu ya kalau mau order di ARA ya. Ini insight untuk alokasi IPO, koin dan CDIA. Nah, kalau ini udah CDIA itu udah rame ya. Kalau nggak tahu nih, nanti kan ada newsnya tuh kalau dia harusnya sih oversubscribe ya. Tapi oversubscribe-nya berapa kali kita nggak tahu. Nanti kita lihat aja. Kalau saya sih mending ngambil di market aja lah gitu. Nanti kita kejar di arah aja gitu kan. Kalau arah sampai 7 hari atau arah sampai berhari-hari ya udah. Tapi kita lihat juga ethernya gitu. Kalau ethernya itu masih bagus, ya kita bisa kejar terus di arah gitu. Apalagi CDIA ya. CDIA kan banyak tuh perusahaannya juga bagus dibanding yang lain, dibanding apa saham-saham Prajogo yang lain kan dia lebih murah untuk di harga 190 gitu kan. Ya bisa dikejar sampai arah lah di 380 gitu. Kalau koin ini ya apa namanya? Aku belum perhatikan IPO koin, tapi nanti IPO yang lain juga aku mau lihat dulu di marketnya dulu. Lebih 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 enak lah, lebih pede daripada FOMO gitu nanti kan. Kayak saham Meri juga bagus. Sebelumnya kan ada dia public expose ya. Mereka juga bagus, ada Tanoko gitu, tapi nggak tahu nanti. Soalnya gini ya, proses IPO itu gini. Perusahaan itu kan menjual sebagian dari sahamnya, minimal 20% gitu ya. Atau ya sekitar 20% dari sahamnya itu dilepas ke publik. Sebenarnya kan dilepas ke publik itu nggak langsung tiba-tiba semua dipublikkan. Ada yang nalangin dulu, itu yang namanya penjamin emisi itu. Jadi dikasih dulu ke mereka. Jadi misalkan dana yang di-raise 1 triliun, itu kan nanti ditalangin dulu sama si emitennya ini. Makanya kenapa kalau dana besar itu sekuritasnya banyak. Nah mereka ini urunan dulu, ditalangin dulu, dibayarin dulu sama beberapa persen. Dan itu juga berapa persen dulu tuh dikasih ke emitennya, nggak langsung raise fund 1 triliun langsung dikasih 1 triliun, enggak. Nah itu nanti yang diganti ke publik. Nah di publik itu nanti siapa yang menerima nih gitu. Makanya saham-saham IPO itu beberapa orang itu, beberapa fundamentalis juga mereka nggak mau beli saham IPO karena ya alasannya itu. Sebenarnya itu dijual ke publik itu nanti seberapa tahan publik untuk nahan barangnya gitu ya. Makanya selalu kita lihat itu, kita lihat fundamental marketnya, di market seperti apa gitu sih. Nanti kita bahas lah, kalau kita kan ada intradaily nanti tiap hari kan. Nah kalau udah IPO nanti kita bisa lebih bahas lagi lah nanti ininya ya. Gimana nanti strategi kita untuk saham-saham yang IPO ini. Di Juli lagi banyak IPO juga tuh, gede-gede lagi. Nah perihal ini terakhir ya dari Bu If juga follow up, dan untuk PTMP besok kan last day market, gak riskan set di arah. Nah ini yang saya bilang, fundamental yang perlu kita perhatikan itu ada 3. Fundamental emiten, fundamental market, ya iTrade-nya gitu ya, dan fundamental diri kita sendiri. Nah kalau kayak Bu If bilang, ini nih nggak riskan nih, nah berarti fundamental sendiri nih, karena tiap orang beda-beda gitu. Ada orang yang ya udahlah gue percaya nih sama newsnya gitu, ya udah gue ambil barang deh pokoknya di berapa gitu, ada. Cuman kalau di kita nggak, kita main statistik ya. Kita bahas bentar lagi, coba kita lihat PTMP lagi. Jadi teman-teman juga jangan FOMO. Lihat nih PTMP ya. PTMP itu dia 68 ya.
Dan di store ini nggak kelihatan, coba ya di 68. Nilai ML2 dari daily dari PTMP itu adalah di 68. Nah, di 68 ini berarti average kita tuh harus, jadi gini, kalau PTMP itu retrace sampai ke 68 itu adalah masih wajar, gitu loh. Jadi kalau kita mau ngejar harga besok PTMP, apalagi besok itu market terakhir, itu kurang bijak sih seperti itu, gitu ya. Jadi kalau misalkan ya udah jangan, nggak usah FOMO gitu. Nanti akan banyak kok saham-saham kayak gini gitu. Yang penting itu cara mainnya dulu. Kita mindsetnya benar, cara mainnya benar gitu ya, strateginya benar. Itu dulu yang penting gitu. Tapi kalau misalkan naik besok gitu sampai 95, kemudian dia dibanting habis, misalkan sampai lewat 10%, nah kesempatan nangkap tuh, karena rate-nya bagus, gitu. Tapi kalau dia turun sampai ke 68, dia masih wajar, sabarin aja dulu, gitu. Makanya kita dari situ kan, dari angka-angka ini, dari statistik ini kan kita jadi bisa berhitung, walaupun kita nggak nulis-nulis di Excel gitu ya, nggak nulis di kertas, tapi kan kita bisa berhitung lah. Jadi kita bisa justifikasi diri sendiri gitu. Kalau misalkan terlalu jauh nih, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kita bener dulu gitu. Atau nggak masuk ke PTMP juga ya nggak masalah. Akan banyak kita temukan saham-saham model gini di masa depan tuh banyak. Akan ada terus gitu loh. Jadi yang penting belajarnya dulu gitu. Walaupun nggak beli PTMP, tapi lihat pergerakannya, lihat chartnya, ikutin dulu gitu, nggak apa-apa. Karena proses belajar. Kita nih long term, di sini kita mau sustain kan. Gitu ya. Oke. Ini udah sejam lebih. Oke. Ini kalau ada lagi boleh minggu depan lagi ya, atau besok. Besok kita juga ada di jam ini di break sesi 1. Jadi kita bisa diskusi lagi, nanti kita bahas lagi PTMP, kita bahas lagi yang lain, boleh gitu. Jadi kita sambil belajar aja gitu, karena selalu gue bilang tuh, teman-teman yang nggak belajar, teman-teman yang nggak belajar itu nggak layak dapat cuan, nggak layak betul dapat cuan, karena ya ini juga kerjaan. Gimana lu cuman ongkang-ongkang kaki dapat cuan, itu nggak layak gitu loh. Jadi kita belajar, enaknya kita belajar udah terstruktur, kemudian kita juga belajar dari mana aja juga bisa gitu kan. Ada waktu luang belajar gitu, itu sih. Jadi apalagi di stock market ini, ada privilege-nya itu adalah kita sampai tua nanti juga ilmunya itu akan berlaku gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke. Itu dulu Om Budi share kita malam ini. Oke Om, Jos ya. Iya. Jadi apa yang disampaikan Om Moses hari ini udah daging semua ya, teman-teman tinggal perhatikan tadi 3 fundamental ya. Yang paling penting jangan FOMO-an tuh tadi, fundamental diri sendiri. Itu penting banget karena itu yang bikin kita tenang ya ketika kita beli. Jangan sampai fundamental diri sendiri nggak paham, akhirnya nyangkut, stres, pusing gitu ya. Karena kan saham itu bisa naik 100%, 200%, bahkan 1000%, tapi bisa juga turun gitu ya. Kalau kita kayak ibaratnya ke gudang garam ya, dari 90.000 turun sekarang ke 9.000 gitu ya. Makanya teman-teman pastiin jangan sampai nggak punya navigasi, ya fundamental diri sendiri dilatih terus-menerus, biar bisa cuan konsisten ya, sesuai dengan visinya misi Mas Moses. Iya. Klub iClub nanti bisa cuan konsisten. Iya dong. Oke Mas Moses, thank you ya Mas. Besok Thank ketemu you. lagi di jam 12 Thank you Olan. siang ya. Ya, thank you Sehat semua. selalu Mas Moses ya. Terima Yo. kasih. Mudah-mudahan berkah ya Mas. Ya. Sharing-sharing ilmunya buat kita-kita semua. Oke, sip. Oke. Selamat malam semuanya. Bye.